ya kan? Yang mau ibadah boleh maju ke depan. Nats Alkitab dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara resmi. Kasih kepada Allah adalah perintah yang mulia. Inilah perintah yakni kekekalan dan perhatian yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk menyembunyikan. Supaya seluruh hidupmu engkau dan anak cucumu Allahmu berdoa pada segala perkataan dan perintahnya yang disampaikan kepadamu sesuai dengan ilmumu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus atas kepada pada pagi ini. Bapak kami akan melakukan kami sudah melakukan Bapak dan dari Yesus Kristus ini. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang absen? Ada yang Rafael sakit. Cuma si Rafael aja. Ya, minggu lalu kita udah masuk ke dalam materi bab 10. Apa itu? Ada yang masih ingat tentang materi itu? Coba tulis, minta satu orang menyimpulkan tentang materi itu. Ya, siapa yang mau? Ada yang bisa? Oke, kalau kalian mau, kita akan masuk ke dalam materi yang baru tentang
Tentang keindahan alam secara alam. Sudah dirangkumkan? Kita akan menjelaskan tentang materi. Oke. Jadi kita tentang itu di bab 11. Adapun topik yang akan kita bahas tentang keindahan alam Indonesia dengan dasar teologis untuk keajaiban dan keindahan ciptaan alam Indonesia. Oke. Sebelum itu Miss mau tanya kalian, apa itu keindahan? Keindahan suatu yang kita lihat, sedangkan alam suatu pemandangan gitu ya kan? Di sini dikatakan bahwa keindahan itu adalah seni, ada keindahan alam, ada keindahan moral, dan keindahan intelektual. Nah, keindahan adalah anugerah Allah bagi manusia yang mau bersyukur. Sedangkan alam itu dari bahasa Inggrisnya itu nature, yang berasal dari bahasa Yunani itu bahasa Latin itu artinya natura, yang dalam bahasa Yunani physis. Alam adalah mengacu kepada fenomena dunia fisik dan juga kehidupan secara umum. Jadi, keindahan alam adalah yang dapat dipersepsikan melalui komponen mata dalam panca indera manusia. Jadi, jika kita melihat keindahan Danau Toba itu karena kita melihatnya dari mata kita ya kan? Ya, Miss. Nah, selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan Allah itu indah dan mencintai keindahan. Maksud keindahan dari hadis ini adalah keindahan pakaian, sedangkan keindahan lainnya yang bersifat umum seperti yang disebut dalam hadis lain. Sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Jadi jika kita menengok keindahan seperti keindahan Danau Toba tadi katakan, kita lihat itu indah karena kebersihannya. Ya kan? Kalau kita tengok itu ada sampah, ada apa lagi? Jorok lah pokoknya air Danau Tobanya itu kita tak indah tengok. Jadi kalau kita menengok keindahan alam itu karena kebersihannya. Contoh kecilnya seperti kelas kita ini. Kalau kita tengok kebersihannya bersih. Lumayan. Kita tengok bersih. Kita tengoknya menjadi indah. Contohnya lagi di lingkungan sekolah kita. Kalau kita tengok di situ sampah, di situ ada yang lain, pasti kita nengoknya serak ya kan, sakit mata menengoknya ya kan, dan indah kita tengok. Tapi coba kita tengok pepohonannya hijau, sampahnya tidak ada, bersih, lapangannya bersih, pasti kita nengok lingkungan sekolah kita ini menjadi indah. Berarti keindahan itu diambil dari kebersihan ya kan. Oke, kita lanjut. Allah senang melihat pengaruh nikmat pada hambanya ini, termasuk keindahan yang dicintanya itu rasa syukur hamba itu kepadanya. Ya, kalau kita juga indah, berarti kita mensyukuri tentang anugerah Allah, ya kan? Kalau kita mencintai kebersihan, berarti kita juga mensyukuri anugerah Allah. Oke, kita lanjut. Ini adalah dasar teologisnya. Yang pertama dalam Kejadian 1 ayat 31. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Kalau kita ketahui tentang Kejadian 1 sampai 31 ini tentang penciptaan. Ada berapa hari Allah menciptakan? 6 hari. 7 hari, tapi hari ke-7 itu hari Sabat. Hari pertama tentang siang dan malam. Hari kedua tentang Cakrawala. Hari ketiga tentang laut. Ya, dan daratan. Hari keempat tentang tumbuhan. Tumbuhan. Hari kelima
manusia. Karena manusia sangat mulia, ya kan? Sangat khusus diciptakan Tuhan karena kita segambar dan makanya kita diciptakan di hari Keenam. ya kan? Hari ke-6. Karena juga Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kita untuk menguasai bumi dan menjaganya, ya kan? Kan di Alkitab dikatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah bumi dan penuhilah itu, ya kan? Supaya kita menjaga keindahan alam. Oke, dalam Kolose 1 ayat 16